ngeri banget saya melihatnya ini. Ini nggak main-main ini. Makanya orang-orang yang pesugihan tuh janganlah ya. Saya kasihan dengan kamu, benar. Ngeri banget. Jadi saya masuk ke dalam goa itu. Nah, nyusurin goa itu, tahu nggak tuh? Tiang-tiang yang di dalam goa itu ini udah masuk di istananya siluman monyet itu. Itu apa namanya itu ya? Kayak tiang ya. Pilar, kayak pilar itu. Pilar itu bukan dari misalnya karena di goa gitu ya, di dalam goa pilarnya itu dari kayu atau dari batu diukir gitu kan. Enggak, itu pilarnya itu dari badan manusia. Orang lehernya itu dipelintir begini kok. Saya ngelihat diikat gitu, leher itu sama leher diikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga kita sehat-sehat dan diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, kali ini saya akan menceritakan kisah nyata saya. Jadi seluruh video-video saya yang saya buat ini semuanya kisah nyata. Nggak ada yang rekayasa, nggak seperti video-video orang ya. Video orang itu kan tentang kisah nyatanya itu semua pada rekayasa ya. Kalau saya enggak. Dan video orang sebelah itu semuanya menghujat. Kalau saya bukan menghujat. Kalau saya, video saya semuanya itu semuanya atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. Semuanya menyatakan kebenaran. Jadi sangat jauh berbeda. Nah, ini kisah nyata saya tentang saya 2 kali nyaris jadi tumbal pesugihan. Nah, dan sekali itu santet mati ya. Dan sekarang pun masih berjalan, orang sering santet saya gitu ya. Karena memang mereka tidak senang dengan kebenaran yang saya ungkapkan dalam video-video saya ini. Ya, mau apa lagi? Saya semuanya berserah diri kepada Allah. Nanti semuanya itu akan kembali kepada mereka. Jadi saya ceritakan bagaimana terjadinya ya. Jadi begini. Umur saya waktu itu masih muda. Sekitar 25. Dan itu saya bekerja di suatu perusahaan. Jadi saya dapat job di situ. Jadi kerja saya itu freelance gitu. Nah, jadi suatu ketika malam itu ya. Malam itu saya itu tertidur. Pada saat saya tidur itu ini ketarik ini. Ada sesuatu yang ketarik dari badan saya. Waktu itu saya nggak tahu. Kalau sekarang saya ditanya, ya saya tahu. Nah, kalau waktu itu, masa itu, saya nggak paham itu. Kayak pada saat saya tidur itu ketarik, ada sesuatu yang ketarik dalam diri saya. Keluar dari sini. Berasa banget itu. Pada saat saya tidur, berasa dan tiba-tiba saya sudah masuk kayak di suatu dunia lain. Jadi saat itu saya kayak di suatu komplek yang sangat apa ya, berbeda dengan kehidupan yang modern sekarang. Itu rumahnya itu kayak lebih ke adat istiadat ya, apa rumah-rumah dulu gitu, rumah-rumah kayak zaman dulu gitu. Nah, terus saya masuk ke situ, jalan, saya lihat kiri kanan, saya jalan terus tuh. Ini kalau gedung-gedungnya kayak klasik gitu ya, beda gitu dengan keadaan sekarang ini. Nah, tiba-tiba saya melihat ke sisi kanan, saya melihat seperti ini, itu ada ular
yang sangat besar. Ular itu warnanya kuning, tapi bukan kuning keemasan ya, bukan kayak ini belakang saya ini kan gold, warna gold, tapi dia warna kuning. Mengejar saya tuh, besar banget ularnya. Ularnya itu bukan dia ular yang kayak ular itu ini kayak ular terbang gitu, dia ngejar saya, dia terbang ularnya. Nah, pada saat terbang itu saya ketakutan, saya lari masuk ke rumah ini, masih dikejar, lari lagi, nembus lagi dari belakang, dikejar lagi, tapi gitu-gitu terus sampai di jalan itu, tetap di jalan, masuk ke rumah, keluar dari itu, balik lagi ke jalan, gitu terus sampai di perempatan jalan. Di perempatan jalan itu saya bingung arahnya tuh mau kemana saya ini, karena saya udah ketakutan banget, bingung saya mau kemana ini. Nah, tiba-tiba pas saya mau balik ke belakang, di situ ada seorang wanita cantik berbaju putih. Nah, pada saat ular itu mendekatin, saya udah di belakang si wanita itu. Nah, jadi wanita itulah yang menghadapi itu ular itu tadi. Nah, jadi kalau sekarang saya sudah paham ya. Jadi itu saya itu nyaris jadi tumbal pesugihan. Pesugihannya itu dia itu ternyata siluman ular. Siluman ular. Nah, yang ini wanita cantik itu ternyata itu bidadari. Nah, jadi saya ini ternyata dari kecil itu sudah diikutin terus sama makhluk ciptaan Allah itu. Waktu kecil saya juga pernah umur sekitar 4 tahun ya. Keluarga itu pergi ke pantai. Pantainya itu daerah Sumatera. Pantai itu sebenarnya itu pantainya nggak terlalu dalam sebenarnya, hanya di bawah lutut kita ini nih dalamnya. Nah, karena saya masih kecil, rupanya saya itu di dalam air itu, udah dibawa arus di dalam air. Nah, saya kepegang saya kaki saudara saya. Untung dia nggak ngelepasin. Bisa aja kan dia ngelepasin kakinya, mungkin ketakutan, mungkin dikira nyanta ular atau apa kan bisa aja. Kalau dia ngelepasin, ya saya sudah nggak ada di dunia ini. Rupanya dia pegang, ya Allah, katanya kamu nak, katanya gitu saudara saya itu. Emak saya tuh di situ nangis. Di situ untung saya selamat. Jadi alhamdulillah itu ya, saya selalu dilindungin gitu, alhamdulillahnya. Nah, termasuk ini pesugihan siluman ular. Jadi ternyata bos itu dia penganut siluman ular. Jadi hati-hati ya. Bagi orang-orang yang melakukan pesugihan, kalian gak akan masuk di alam ruh. Kalian itu, apalagi orang-orang yang alam ruh soleh, jauh dari alam ruh orang-orang soleh, kalian akan dihinakan. Kalian akan masuk di alam jin nantinya. Kalian dibawanya dulu nanti, disiksa dulu kalian di sana, dibawa. Ya karena keserakahan kalian itu. Jadi jangan lakukan itu. Apalagi ini sudah dekat, ini di ujung akhir zaman. Kalau kalian punya
punya pesugihan, penglarisan, itu jangan kalian pakai. Apalagi pesugihan, cepat kalian putus. Bertobatlah kalian. Seperti itu. Jangan dilakukan lagi. Ya. Selanjutnya, pesugihan yang saya ini nyaris juga jadi tumbal pesugihan oleh seorang teman. Ya, saya sih nggak akrab dengan dia. Seperti itu. Jadi dia kenal saya, ya saya kenal dia. Saya nggak akrab. Jadi begini ceritanya. Kalau ini saya itu sudah, saya itu kayak dituntun Allah ya. Sejak kejadian yang nyaris jadi tumbal pesugihan di siluman ular itu, saya itu kan lebih banyak zikir. Nah, jadi sepertinya saya dituntun. Tapi zikir saya itu jarang-jarang gitu ya. Nah, tapi walaupun jarang-jarang, ini saya itu nggak tahu ya kenapa ya, berbeda aja. Pernah suatu ketika teman bertanya, apa yang kamu amalkan? Saya itu nggak ada ngamalkan apa-apa. Saya itu nggak pernah mengamalkan bacaan-bacaan yang selain dari la ilaha illallah. Dia nggak percaya sama saya. Ya zikir saya la ilaha illallah, nggak ada saya ngamalin apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi ini tuh nyaris jadi tumbal pesugihan seorang teman, dan ini baru-baru aja sekitar tahun 2023 ya. Nah, jadi kalau ini saya waktu itu setelah sholat ya, setelah sholat Isya kalau nggak salah. Setelah sholat Isya, ini saya tuh sakit di dada saya nih. Di dada ini sakit. Nah, saya ambruk. Saya jatuh langsung di dada ini. Buk. Setelah sholat Isya itu. Ambruk. Nah, tiba-tiba saya itu udah nggak ingat lagi, nggak ingat apa-apa lagi. Nah, itu masuk saya di suatu dimensi lain. Saya melihat itu kayak di rerumputan, luas banget rerumputannya itu, sangat luas. Nah, tiba-tiba di situ saya langsung, kedua tangan saya ini langsung ditarik aja sama sosok yang badan manusia, tapi ininya kayak apa ya, kayak baju-baju kerajaan gitu. Ininya baju kerajaan, kepalanya monyet, pakai apa gitu ya, tanda pengenal dari istana, apa ikat-ikat gitulah ya. Ininya tuh baju-baju kayak semacam prajurit apa panglima kayak gitu ya. Nah, tapi wajahnya monyet, badan manusia gitu. Saya ditarik, jalannya tuh jauh lah ya, kayaknya sih jauh gitu menuju hutan itu. Sampai di hutan itu, nah banyak saya lihat di hutan itu banyak monyet. Monyet itu kayak nggak tahu ya apa itu. Apa dia gembira, apa dia nyorakin saya atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas dia teriak-teriak gitulah. Ciri khasnya monyet kan, tahu sendiri kan, teriak-teriak gitu kan. Nah, berjalan tuh nyusurin hutan.
banyak banget di situ monyet, teriak-teriak. Udah gitu masuk kayak gerbang kayak tugu gitu ya, tugu. Nah jalan lagi masuk ke dalam istana monyet seperti itu. Nah jadi di istana itu, sebelum masuk ke istana, saya itu menyusuri kayak masuk ini ke goa gitu, goa, terus masuk ke dalam. Nah di situ tuh saya tuh serem banget ya. Saya saat itu ngelihatnya ngeri. Ini ngeri banget saya melihatnya ini. Ini nggak main-main ini. Makanya orang-orang yang pesugihan tuh janganlah ya. Saya kasihan dengan kamu, benar. Ngeri banget. Jadi saya masuk ke dalam goa itu. Nah nyusurin goa itu, tahu nggak tuh tiang-tiang yang di dalam goa itu ini udah masuk di istananya siluman monyet itu apa namanya itu ya, kayak tiang ya, kayak pilar itu bukan dari, misalnya karena di goa gitu ya, di dalam goa pilarnya itu dari kayu atau dari batu diukir gitu kan, enggak, itu pilarnya itu tuh dari badan manusia. Orang lehernya itu dipelintir begini kok, saya ngelihat diikat gitu, leher itu sama leher diikat kayak gitu. Ngeri banget. Udah gitu semuanya begitu, pilarnya banyak, semuanya begitu. Nah saya menuju jembatannya itu saya injak itu kok lunak banget jembatannya. Saya injak gini, saya ngeliat ke bawah, dalam hati, ya Allah, saya sampai begitu, ya Allah, manusia ini. Tapi saya nggak teriak ya Allah itu tuh di dalam hati, nggak terucapkan tus gitu, enggak. Di dalam hati, ya Allah, ini kenapa nih manusia ini, ada apa ini di sini nih, gitu-gitu. Saya nggak, belum tahu itu kalau itu saya jadi tumbal gitu ya, nggak tahu itu. Jadi saya jalan tuh, ini kok lunak-lunak, saya ngeliat, ya Allah. Terus di bawahnya ternyata udah ada manusia itu digebuk kepalanya tuh sama siluman monyet itu, digebuk. Orang monyetnya gede banget, digebuk kepala, pecah kepalanya, terus tersungkur dia. Ada lagi yang datang, digebuk lagi. Di situ ya bau anyir, bau darah di situ. Serem saya. Bau anyir, bau darah. Seperti itu. Terus saya jalan barulah masuk ke di istananya dia itu ya. Saya melihat gini, siluman monyetnya, raja siluman monyet. Dia saat itu dia ngomong, kamu sudah jadi bagian dari kami gitu. Kamu sudah diserahkan kepada saya, gitulah katanya. Kira-kira gitu ya, saya lupa. Kayaknya bahasanya nggak jauh dari itu. Jadi saya ini udah diserahkan gitu sama dia itu. Nah terus saat itu dia itu udah saya ngelihat dia aksinya itu udah mau membunuh saya lah, kira-kira seperti itu ya. Nah pada saat mau dia beraksi itu, datanglah putri lagi, sosok putri yang berbaju putih itu, sosok yang berbaju putih, dan itu bersama dengan seorang raja. Saya lihat karena dia pakai mahkota gitu ya. Jadi seorang raja bersama seorang putri, dan itu banyak
prajurit perangnya gitu. Nah pada saat saya mau dihantam, nah disitulah mereka menghalangi. Nah di situ terjadi pertempuran, saya disuruh lari. Nah terus tiba-tiba saya kebangun, itu udah sholat asar itu besoknya. Padahal perasaan saya tuh kayaknya baru sebentar itu ceritanya itulah. Baru sebentar, tapi kok udah saya kebangun-bangun udah pas di asar itu. Di sini badan saya udah nggak enak nih semuanya. Badan saya udah nggak enak banget badan saya. Nah terus saya zikiran, berdoa, membersihkan badan sendiri gitu ya. Nah udah gitu, karena saya masih badan saya ini, saya merasa belum ini nih, belum bisa nih. Nah saya pergi ke tempat ada anak seorang teman gitu ya. Anaknya itu masih muda, anaknya masih muda. Nah ya lumayan lah, ibaratnya dia orang pinter, bisa ngelihat gitu ya, bisa ngelihat istana ini aja dia bisa lihat. Ini saya kan di istana ini, di istana goib. Maksud saya ini kos saya, dan saya ini dikelilingi istana goib yang baru-baru aja ya, yang diberikan kepada Allah. Nah setelah kejadian ini nih saya baru, Allah memberkahi saya dikasih istana goib, dan di dalamnya tuh roh-roh suci yang diizinkan Allah ada di sini. Dan Nabi Sulaiman aja baru kemarin malam Jumat Nabi Sulaiman turun gitu ya. Ini cerita kisah nyata dalam hidup saya. Ini belum pernah saya publikasikan kemana-mana, karena memang ini semua terjadi masih baru. Jadi wahai saudaraku, janganlah melakukan pesugihan, itu tidak baik ya, kalian nanti menyesal. Jangan melakukan pesugihan, jangan melakukan ngalap berkah. Kalian nggak tahu, kalian tuh nggak nyampe nanti ke Allah. Ngalap berkah itu apa sih? Kalian nggak paham ngalap berkah itu kemana, doa kalian tuh kemana. Itu akan disambut oleh jin-jin kafir, iblis, itu yang nyambut nanti. Yang membantu kalian ya itu, bukan Allah. Kalian mohonnya kepada Allah, kan sudah jelas di surat Al-Ikhlas itu, tiada yang setara dengan Allah, ya kan? Tuh. Kalau sudah tiada yang setara dengan Allah, ngapain kalian ke kuburan-kuburan ikut para habib itu? Dihinakan Allah kalian. Mayoritas para habib itu sudah dihinakan Allah, padahal dia masih hidup kan, tapi sudah dihinakan Allah. Tapi mereka itu tidak menyadarinya. Dan bukan hanya para habib, banyak lagi ulama-ulama di negeri ini seperti itu. Tapi mereka tidak menyadarinya. Mereka malah masih sok-sokan, masih sok-sokan ulama kondang. Yang sangat menyedihkan, Rasulullah kan sudah menyampaikan, ulama-ulama syuk itulah nanti yang membahayakan umat Islam. Yaitu udah salah satunya ulama syuk, ulama munafik, ulama-ulama yang ikut bagian dari korupsi di negeri ini, ya. Itulah ulama syuk itu. Seperti itu ya. Jadi saudaraku, tonton seluruh video saya, ini semuanya kisah nyata dalam hidup saya, bukan direkayasa. Kalau kalian linui, kalian pasti paham. Kalau kalian sudah kalian sholat istiqoroh atau mohon petunjuk pada Allah, bergabunglah kita buat pengajian ya. Nah untuk sementara silakan pengajiannya di malam Selasa dan malam Jumat bergabung kepada saya
Zikir saja. Zikirnya di rumah masing-masing. Tiap jam 12 malam kalau kita zikiran, saya akan memohon kepada Allah agar ruh-ruh kalian dibukakan pintu agar dekat di sisi Allah. Seperti itu ya. Nah, jadi zikirannya la ilaha illallah saja. Selama ini saya masih zikiran itu bersama makhluk ciptaan Allah selain manusia. Itu dari bulan Januari. Dari bulan Januari sampai saat ini ya tiap malam Selasa dan malam Jumat saya itu zikiran. Ya kayak ya nggak usah saya sebutkan lah siapa-siapa ya. Itu makhluk ciptaan Allah selain manusia. Nah, kalau kalian sudah menonton video ini silahkan bergabung pada saya. Nah, di rumah masing-masing silahkan bersama anak istrimu ya. Nah, bertobatlah kalian ya. Tobat nasuha ya. Karena apa? Karena di akhir bulan 9 ini Dajjal sudah muncul. Ini sangat mengerikan ujian hidup manusia ini, wahai saudaraku. Kalian salah-salah langkah dihinakan Allah kalian. Ini kan banyak sebenarnya ulama-ulama kita yang dihinakan Allah, cuman nggak menyadari dia. Dia masih merasa sok-sokan karena masih hidup. Jadi nggak tahu ya. Coba dia nanti kembali kepada Allah baru nyesal semuanya. Nanti jadi pengikut Dajjal nih mereka semua. Saya pastikan jadi pengikut Dajjal. Dan mereka jadi pengikut Dajjal itu tuh nggak nyadar gitu loh, nggak mereka sadari itu jadi pengikut Dajjal. Tapi saya bisa melihatnya. Nah, jadi para kiai-kiai Linui, marilah kita bersama-sama menyampaikan kebenaran ini. Kita harus tegakkan tauhid. Emang itu. Kita harus tegakkan tauhid kita. Kita harus jaga lisan kita. Tapi tetap kita harus menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang harus sesuai dari petunjuk Allah. Bukan ceramah-ceramah kayak mereka ulama-ulama yang itu. Saya itu ya harus menyampaikan sedih ya. Allah itu sedih lihat kalian itu, manusia-manusia itu ya. Apalagi Rasulullah itu menangis lihat kalian. Ada yang menyatakan dirinya siapa itu Habib Umar. Saya sudah mendapatkan petunjuk pada saat Habib Umar ya dalam pengajiannya itu ya, katanya ada Rasulullah, itu dusta itu. Boleh kita ini sama-sama ngumpul nanti di Monas nanti ya. Bisa saya mohon doa kepada Allah agar diturun Sayyidina Husain. Kita sama-sama ngumpul di seluruh orang-orang di Nusantara ini, kiai-kiai Linuihnya, orang yang sudah bisa melihat alam gaib. Ayo kita ngumpul di Monas. Benar nggak apa yang dikatakan Habib Umar itu? Itu dusta itu. Nggak ada di situ Rasulullah. Rasulullah sudah menyampaikan melalui petunjuk. Sekalian nanti saya ingin tanya, benar nggak Habib itu turunan Rasulullah? Seperti itu ya. Jadi saya tidak memperpanjang kata. Terima kasih, semoga kita diberikan kemuliaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.